Oke, beberapa waktu lalu, publik kembali dikejutkan oleh kasus kuliner yang datang dari kota Solo. Ayam goreng Widuran, sebuah restoran legendaris yang sudah ada sejak tahun 1973. Tiba-tiba mengakui bahwa kremesan ayam goreng mereka dimasak menggunakan minyak babi. Pengakuan ini diumumkan melalui akun Instagram pada tanggal 23 Mei. Seharusnya pengumuman seperti ini memberi kejelasan, tapi kenyataannya justru menimbulkan gelombang kekecewaan. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang diumumkan? Dan kenapa selama puluhan tahun informasi ini tidak pernah disebutkan kepada konsumen? Nah, di video ini kita akan membahas kasus ini secara lengkap, bukan sekedar soal halal atau non-halal, tetapi bagaimana etika pelindungan konsumen hingga tanggung jawab moral pelaku usaha ikut dipertaruhkan. Oke, setelah pengakuan viral di media sosial, pemerintah Kota Surakarta mengambil tindakan tegas. Pada tanggal 26 Mei, operasional ayam goreng Widuran langsung ditutup sementara. Wali Kota Surakarta, Gibran Resvati Adi, menyebutkan bahwa penutupan ini dilakukan demi melindungi konsumen dan mencegah kemungkinan situasi yang tidak diinginkan. Selama masa penutupan, berbagai pihak turun melakukan asesmen dari BPOM Surakarta hingga Kementerian Agama. Mereka ingin memastikan bagaimana proses produksi dilakukan, apakah ada pelanggaran aturan, dan apakah informasi tentang bahan non-halal sudah disampaikan dengan benar atau tidak benar. Oke, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, Tulus Abadi, ikut bersuara. Menurutnya, permintaan maaf dan pihak restoran tidak cukup untuk mengatasi persoalan, karena ini bukan sekedar kelalaian sesaat, melainkan praktik yang berlangsung puluhan tahun dan dilakukan secara sadar. Di titik inilah publik merasa sangat dikecewakan, bukan hanya konsumen muslim, tapi juga mereka yang merasa telah mengkonsumsi sesuatu yang tidak sesuai dengan standar mutu yang disajikan. Banyak yang merasa ditipu karena selama ini produk disajikan tanpa informasi yang jujur tentang penggunaan minyak babi. Dan di era digital seperti sekarang, rasa kekecewaan itu menyebar cepat. Reputasi puluhan tahun hancur hanya dalam satu malam. Ini menunjukkan betapa sensitifnya isu kehalalan bagi masyarakat Indonesia. Nah, kasus ini sebenarnya tidak berdiri sendiri. Ada beberapa aturan hukum yang dilanggar menurut para ahli. Yang pertama, Undang-Undang Perlindungan Konsumen UU Nomor 8 Tahun 1999 menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen. Yang kedua, Undang-Undang Pangan UU Nomor 18 Tahun 2012. Dalam undang-undang ini, pelaku usaha wajib mencantumkan informasi yang akurat terkait bahan baku, termasuk bahan haram. Oke, yang ketiga, Undang-Undang Jaminan Produk Halal UU Nomor 33 Tahun 2014. Ini adalah aturan paling relevan. Undang-undang tersebut mewajibkan pelaku usaha untuk menyatakan secara terbuka jika produknya non-halal. Aturan teknisnya bahkan diperkuat lewat PP nomor 42 tahun 2024. Dalam pasal 110 disebutkan produk yang menggunakan bahan haram wajib diberi label tidak halal yang mudah dibaca, tidak mudah hilang, dan tidak boleh menyesatkan. Jika pelaku usaha tidak melakukan kewajiban itu, sanksinya jelas: peringatan tertulis, penarikan produk dari peredaran, hingga kewajiban memperbaiki label. Artinya apa? Secara hukum, kasus Widuran memenuhi banyak unsur pelanggaran, bahkan ada potensi gugatan perdata maupun pidana jika konsumen merasa dirugikan. Oke, setelah memahami sisi hukumnya, kita masuk ke inti pembahasan etika industri halal. Karena konsep halal itu tidak berhenti pada sekedar ada atau tidaknya sertifikasi. Ada nilai-nilai moral di baliknya. Etika industri halal mencakup: yang pertama, kejujuran. Pelaku usaha wajib memberitahu bahan apa yang digunakan tanpa ditutup-tutupi. Di kasus Widuran, prinsip ini jelas dilanggar. Yang kedua, transparansi. Halal bukan sekedar logo. Informasi harus disampaikan sejak awal. Jika produk non halal tapi tidak diberi label, itu menyalahi etika.
Yang ketiga, tanggung jawab moral. Indonesia mayoritas muslim. Mengabaikan sensitivitas ini berarti mengabaikan aspek moral terbesar dalam bisnis makanan. Yang keempat, keadilan bagi konsumen. Konsumen berhak mendapatkan makanan yang sesuai dengan keyakinan dan ekspektasi mereka. Yang kelima, profesionalitas. Etika halal menuntut setiap pelaku usaha untuk mengelola bisnis secara jujur, bersih, dan bertanggung jawab. Ketika salah satu nilai ini diabaikan, maka bukan hanya aturannya ditinggal atau dilanggar, tapi kepercayaan masyarakat. Sebetulnya, kasus ini memberikan banyak pelajaran penting, bukan hanya bagi restoran besar, tapi juga pelaku UMKM. Yang pertama, kejujuran jauh lebih murah daripada kerusakan reputasi. Kerugian yang dialami akibat hilangnya kepercayaan jauh lebih besar daripada sekedar mencantumkan label non-halal sejak awal. Yang kedua, keterbukaan informasi adalah hak konsumen. Dalam industri makanan, konsumen tidak pernah melihat proses dapur, maka satu-satunya yang mereka pegang adalah kepercayaan. Yang ketiga, era digital membuat segala bentuk ketidakjujuran cepat kebongkar. Sekali viral, seluruh negara ikut membahas. Yang keempat, industri halal bukan tren, tapi tuntutan global. Indonesia sedang menuju pusat industri halal terbesar di dunia. Kasus seperti Widuran bisa menjadi sandungan jika tidak diantisipasi. BPJPH tidak tinggal diam, mereka langsung mengirim tim pengawas untuk melakukan investigasi di lapangan dan berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Pihak BPJPH menegaskan bahwa produk non-halal juga wajib dilabeli. Dengan sangat jelas, regulasi ini bukan untuk mengekang usaha, tapi untuk memberi kepastian dan perlindungan kepada masyarakat. Kepada Subbagian Tata Usaha BPJPH, Sugeng Pamuji, mengatakan bahwa kasus ini harus menjadi peringatan keras bagi semua pelaku usaha makanan, bukan hanya agar patuh pada aturan, tapi agar menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat, karena pada akhirnya industri halal bukan hanya soal produk, tapi tentang rasa nyaman, rasa aman yang dirasakan konsumen. Ya, kasus ayam goreng Widuran mengajarkan kita bahwa kesalahan kecil yang diberikan bertahun-tahun bisa berubah menjadi persoalan besar. Kehalalan bukan sekedar logo di papan nama atau stiker di etalase. Ia adalah bentuk tanggung jawab moral, etika, kejujuran, dan transparansi. Bagi pelaku usaha, ini saatnya memperbaiki diri. Bagi konsumen, ini pengingat untuk lebih kritis dan berhati-hati. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak agar industri makanan di Indonesia semakin jujur, bersih, dan dapat dipercaya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka konten edukasi seperti ini, jangan lupa share, like, dan subscribe. Kita bertemu lagi di video berikutnya.